Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Putri Radinda, nomor absen 14, BP 2010-55-2005. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 hal, yaitu yang pertama kepribadian dan perilaku konsumen, yang kedua motivasi konsumen, yang tiga adalah studi kasus tentang teori Maslow, yang keempat kebutuhan. Nah, yang pertama kita masuk ke perilaku dan kepribadian konsumen. Definisi kepribadian itu apa sih? Nah, kepribadian itu adalah faktor-faktor sosiologis atau psikologis atau biologis yang didasari oleh perilaku individu. Nah, perilaku individu di sini yang dimaksud adalah apa sih yang membuat individu itu suka terhadap sesuatu, faktor-faktor apa saja yang membuat mereka ingin memiliki sesuatu dalam faktor konsumsi. Nah, selanjutnya kita masuk ke tipe-tipe kepribadian. Nah, dalam sudah menjabarkan tentang faktor-faktor tadi, kita dapat menilai tipe-tipe kepribadian seseorang. Nah, ada 4 tipe kepribadian. Yang pertama, sanguinis. Nah, tipe orang sanguinis ini yaitu periang, ceria, hangat, bersahabat dan banyak bicara. Nah, tipe-tipe konsumen yang seperti ini biasanya membutuhkan pelayanan yang bagus, ramah, dan juga dapat mengerti dirinya. Yang kedua, itu ada koloris. Nah, koloris ini adalah individu yang menggebu-gebu, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dan sifat dominan jika bersama orang lain. Nah, tipe-tipe seperti ini nih, tipe-tipe individu yang ingin menjadi pemimpin atau menjadi perhatian banyak orang, ingin mendapatkan perhatian dari banyak orang. Nah, yang ketiga itu flekmatis. Flekmatis ini didominasi oleh orang-orang yang introvert. Introvert yang maksud di sini adalah mereka tidak mau terlalu menonjol, tidak menyukai keributan atau cinta damai, dan orang-orang yang memiliki rasa bergaul yang kurang. Nah, yang keempat itu adalah melankolis. Melankolis ini adalah orang-orang yang bersifat perfeksionis, analitis, sangat teliti, rajin, dan berbakat. Sehingga tipe ini dikenal sebagai manajer fantastis yang berbakat. Nah, tipe-tipe orang yang seperti ini tipe-tipe pemimpin, cocok untuk pemimpin dan orang-orang yang berpikir logis. Nah, biasanya kalau perilaku konsumen yang seperti ini, orang-orang yang tipe memilih kualitas barang yang bagus, menganalisa dulu apa yang mau dibelinya, kebutuhan dia apa, dan baru membeli suatu produk gitu. Selanjutnya ada sifat-sifat dasar kepribadian. Yang pertama, kepribadian itu mencerminkan perbedaan individu. Contohnya di sini tiap individu itu memiliki kepribadian yang berbeda. Ada yang suka berenang, ada yang suka membaca buku. Nah, dari perbedaan kepribadian itu kita bisa mencerminkan suatu individu itu seperti apa sih gitu. Nah, yang kedua ada kepribadian yang bersifat konsisten dan bertahan lama. Misalnya dari dulu dia itu adalah seseorang yang pendiam. Nah, maka seseorang yang pendiam ini akan melekat dalam dirinya dan konsisten dan bertahan lama. Yang ketiga itu ada kepribadian yang dapat berubah. Contohnya di sini yaitu dari keluarga. Waktu kita kecil, kita adalah sosok orang yang pendiam. Nah, pindah ke lingkungan sekolah, kita sudah bergaul dengan sesama, kita menjadi seseorang yang ekstrovert, yang periang, ceria, mau bergaul. Nah, perubahan ini sendiri juga dapat kita rasakan ketika kita memasuki jenjang-jenjang dalam kehidupan. Nah, selanjutnya kita ada teori kepribadian. Yang pertama itu adalah teori Freud. Nah, teori ini dibangun atas dasar pemikiran bahwa kebutuhan atau dorongan yang tidak disadari oleh manusia. Nah, dorongan ini seperti apa sih? Seperti dorongan fisiologis, yaitu kebutuhan untuk rasa makan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan biologis seperti kebutuhan seksual atau dorongan seksual seseorang. Contohnya apa sih? Nah, kalau kita lapar misalnya, tiba-tiba saja tanpa disadari kita pasti akan mencari makanan. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan dasar oleh manusia gitu. Yang kedua ada teori Neo Freud. Nah, Neo Freud ini adalah teori-teori yang percaya bahwa hubungan sosial yang menjadi pembentukan dan pengembangan kepribadian. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi,
Hubungan sosial yang dimaksud adalah antar sesama atau lingkungan sekolah, lingkungan kerja, atau lingkungan lain-lain yang membentuk kepribadian seseorang atau mengembangkan atau bisa jadi mengubah kepribadian seseorang. Nah, yang ketiga ada teori sifat. Nah, teori ini adalah berfokus kepada sifat-sifat yang seperti kualitatif itu bisa digambarkan seperti orang ini cara berjalannya gimana, atau cara dia berbicara, sifatnya itu bisa dilihat gitu. Yang kedua ada sifat kuantitatif. Nah, kuantitatif ini kita akan mengukur atau mengetes kepribadian seseorang. Nah, untuk itu adanya tes psikologis. Psikologis itu adalah untuk mengetes bagaimana sih seseorang ini gitu, sifatnya gitu. Selanjutnya itu adalah faktor kepribadian kognitif. Nah, yang pertama ada kebutuhan akan kognisi, yaitu karakteristik kepribadian yang menjanjikan seperti mengukur kebutuhan atau kesenangan seseorang untuk berpikir. Yang kedua yaitu orang yang suka visual versus dengan orang. Baiklah, saya lanjut ke studi kasus, yaitu fenomena bunuh diri dalam perspektif hierarki kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Nah, bagaimana sih manusia itu dapat bunuh diri? Nah, ketika kita berbicara tentang hierarki kebutuhan menurut Maslow, yaitu ada 5 tadi, ada fisiologi, rasa aman, sosial, ego, dan aktualisasi. Nah, 5 tingkatan ini menjadi faktor-faktor penyebab bunuh diri atau faktor-faktor yang dapat menyebabkan manusia itu bunuh diri. Nah, kita mulai dari fisiologis. Fisiologis ini kebutuhan sandang pangan papan yang tidak terpenuhi. Yang contohnya adalah dari konsumen, dari dari faktor ekonomis, dari faktor keuangan. Nah, ketika keuangan suatu individu atau manusia tidak terpenuhi maka dari itu manusia itu kadang ada yang bunuh diri, ada yang frustasi dan berujung bunuh diri juga. Selanjutnya itu rasa aman. Kadang ketika rasa aman ini sudah terkikis dari seseorang, terkikis maksudnya di sini adalah ketakutan akan sesuatu yang sangat mendalam atau sangat dipikirkan oleh seseorang, maka akan menyebabkan seseorang itu bunuh diri. Selanjutnya itu rasa aman. Kadang ketika rasa aman ini sudah terkikis dari seseorang, terkikis maksudnya di sini adalah ketakutan akan sesuatu yang sangat mendalam atau sangat dipikirkan oleh seseorang, maka akan menyebabkan seseorang itu bunuh diri. Yang ketiga itu adalah faktor sosial. Nah, faktor sosial ini banyak sekali yang menyebabkan seseorang atau manusia itu bunuh diri. Contohnya adalah bullying. Nah, bullying ini adalah kasus-kasus yang sangat memprihatinkan di seluruh dunia, yaitu dimana seseorang itu depresi terhadap bunuh diri dan bunuh diri akhirnya ujungnya karena bullying ini. Yang selanjutnya itu adalah ego dan aktualisasi. Ketika sudah seorang manusia itu sudah terpenuhi sandang pangan papannya, terpenuhi sosialnya, namun ada yang seseorang ini yang tidak memenuhi target tujuan hidupnya atau goals dalam hidupnya itu tidak terpenuhi, maka seseorang itu bakal ada yang bersifat depresi juga. Depresi, kehilangan kendali diri, dan berakibat bunuh diri. Oleh karena itu, hierarki kebutuhan manusia ini harus diimbangkan, harus terpenuhi oleh manusia agar fenomena bunuh diri ini lebih diminimalisir lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.